Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia tentunya. Terima kasih sudah selalu ada di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan di bulan Juli untuk kalian yang berzodiak Capricorn. Dan ini adalah general reading. So, saya harus mengingatkan bahwa general reading tidak bisa dipertimbangkan sebagai personal reading karena energinya banyak terbaca di sini, bukan cuma 1-2 orang aja. So ini bukan personal reading. Untuk kalian yang melihat general reading di YouTube, silahkan ambil yang resonate aja. Oke, begitu caranya ya. Ambil yang resonate aja, kemudian yang nggak resonate tinggalin aja gitu. Oke, karena kalau personal reading baru spesifik deh tuh bacaannya ya. Jadi percuma deh nanya di kolom komentar tentang personal problem kalian gitu ya. Karena ya nggak bisa saya jawab dong ya. Oke. Yang masih ada aja yang di kolom komentar nanyain gimana caranya personal reading, padahal di setiap kali saya upload video ada keterangannya di bawah. Kadang-kadang memang kita lupa untuk membaca atau malas untuk membaca keterangan ya. Oke. Ini duluan. Sip. Baiklah, ini adalah pesan untuk kalian yang Capricorn di bulan Juli. Saya juga ada Capricornnya. Ascendant saya Capricorn. Oke. So, kadang-kadang ada pesan yang bisa diambil dari tebaran kartunya Capricorn. Baik, kartu pertama adalah Ten of Autumn dan ini adalah energinya Capricorn. Energi kita ya, Capricorn, energi tanah. Take step to ensure the financial security of your children or loved ones, making wise investment or planning for retirement, honoring family tradition. Untuk kalian si Capricorn yang sedang menghadapi masalah finansial atau keuangan, di bulan Juli diharapkan untuk tidak hambur-hambur uangnya ya, tapi mungkin mulai direncanakan masa depannya bagaimana. Mau ya untuk mungkin investasi, beli apa gitu, dan kembalikan lagi kepada keluarga. Jadi kayak semua yang kalian lakukan itu harus didasari oleh kecintaan kalian kepada keluarga gitu. Keluarga dan orang-orang yang tercinta. Keluarga atau pasangan, ini kalau udah yang menikah ya. Kalau masih pacaran kan beda. Oke. Ada Five of Summer untuk selanjutnya dan ini adalah energi energi air ya. Oke. Trust that there is no reason. Trust that there is a reason for everything that happen. Percaya aja segala sesuatunya itu ada alasannya. So, untuk Capricorn, siapa tahu nih di Juli ada sesuatu, kita lihat kartu-kartu berikutnya aja ya. Tapi intinya adalah kalau satu hal terjadi di bulan Juli Capricorn, itu ada alasannya. Bukan sekedar kebetulan, karena saya sendiri tidak pernah percaya kebetulan. Segala sesuatu ada alasannya. Oke? Remove yourself from the negative emotion of other. Kalau ada orang-orang yang bikin kalian sebel, bikin kalian emosi, santai, nyantai, nggak usah ditanggepin lah orang-orang kayak gitu. Saya jadi ingat kemarin nih, cerita ya dikit ya. Kemarin tuh ada, padahal dia bawahan saya, tapi karena dia lebih lama di perusahaan, jadi dia ngerasa kayak lebih senior gitu. Padahal kalau tingkatannya sih dia termasuk bawahan saya, walaupun tidak di departemen saya gitu, tapi ya termasuk bawahan gitu. Dan dia marah-marah sampai rasis gitu, rasis. Ya menyebut-nyebut kesukuan gitu. Oke, saya memang pendatang dan jangan sebut kesukuan lah ya. Kita kan satu saudara, kita satu negara. Kenapa mesti rasis? Apalagi kalau lain negara. Aduh, pusing kepala. Dia marah-marah, saya cuma liatin terus
ya udah bodo amat. Maksudnya terserah lah dia mau ngomel-ngomel gitu, saya nggak peduli. Saya cuma dalam hati gini, jangan-jangan lagi dapet atau dia lagi pusing dengan masalah keluarganya, we never know. So, intinya adalah kalau ada orang yang emosi, Capricorn, jangan ikutan emosi, diam aja. Walaupun kalian benar ya, diam aja. Soalnya kalau kalian ikut bereaksi, nanti vibe negatifnya masuk ke kalian. Kalau kalian cuekin aja, kalian nggak terpengaruh dengan yang negatif. Itu intinya. Karena bagaimanapun, sekitar kita nggak bisa kontrol. Kita bisa kontrol diri kita sendiri, bukan orang lain yang kita kontrol. Oke? Jadi orang lain mau marah-marah, selama dia nggak pegang parang mau nusuk kita kan nggak gitu ya, cuma ngomongan doang gitu. Jadi ya udah masuk kuping kiri keluar kuping kanan, terbalik ya, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, something like that. Intinya vibe-vibe yang negatif itu nggak usah di apa ya, di entertain lah ya, nggak usah ditanggepin lah ya gitu, apapun itu. Mau dia orang ngatain kita apa kek, kayak bego lah kamu, apa bodoh ya kamu atau apa, tapi posisi kita mikir gini, "Hih, siapa yang bodoh?" gitu. Tapi kalau kita tanggepin, itu berarti kita sama dong sama dia levelnya, ya kan? Jangan samakan level kita dengan orang-orang yang negatif. Jadi kalau dia negatif, kita langsung bodo amat, jangan ambil itu. Nanti kalau kita terpengaruh, kita juga ikut negatif, gitu ya. Aduh, kepanjangan satu hal aja. Oke? Focusing on what which frighten or worry you. Jadi, kalau ada sesuatu hal yang sedang kalian hadapi, ada tantangan, ada masalah, itu aja yang difokusin. Bodo amat yang lain ngomong apa, bodo amat mereka ngejudge kita apa, bodo amat orang lain jahat sama kita, tapi kita jangan jahat balik ke mereka. Intinya sih gitu. Oke, dan ingat, saya ulang, apapun yang terjadi itu terjadi bukan tanpa alasan. Segala sesuatunya terjadi karena ada alasannya, bukan kebetulan gitu ya. Oke. Lanjut, Eight of Summer dan ini masih di energi air. The desire for a more meaningful life, realizing it's time to move on. Ada beberapa hal yang udah enggak serve kita lagi, yang udah enggak buat kita lagi, lebih baik ditinggalin. Apapun itu. Mau itu sebuah masalah, mau itu hubungan, mau itu apapun itu, kalau memang sudah kita ngerasa, "This is not for me, ini bukan untuk saya," gitu, udah tinggalin aja. Karena kalau kita pegang terus terlalu lama, nah itu balik lagi nanti kita jadi negatif, terus kita nggak move on gitu. I'm not talking about relationship ya, saya nggak ngomong hanya tentang sebuah hubungan, enggak, karena ini general reading dan ini bukan love reading. So, persoalan juga bisa kayak gitu. Misalnya ada sebuah persoalan dan kita sudah nguplek di situ terlalu lama. Kita berusaha keluar dari situ terlalu lama dan akhirnya kita ngerti bahwa itu sebenarnya nggak perlu dirisaukan, nggak perlu dikhawatirkan. Ya udah tinggalin aja. Kalau bisa seperti itu. Kalau memang nggak ada jalan keluarnya sama sekali, ya udah tinggalin aja. Oke, kita move ke chapter berikutnya, ke halaman berikutnya dari cerita hidup yang ditulis oleh Sang Pencipta untuk kita. Gitu ya. Oke. Choosing to make major life change. Kalau kalian memilih untuk kehidupan yang lebih baik, itu lebih baik menurut saya. Jadi nggak usah mempersoalkan hal-hal yang mungkin udah jadi drama panjang di dalam kehidupan kalian. Mendingan kalian move menuju halaman berikutnya. Kalau halaman yang ini udah nggak bisa selesai memang gitu. Ya udah tinggalin aja dan move ke chapter berikutnya atau ke halaman berikutnya, oke? Ke part yang berikutnya atau gini, dunia ini nggak pernah bisa menunggu kita. Dia akan bergerak terus, dia akan berputar terus dan kita akan tertinggal kalau kita masih nguplek-nguplek di masalah yang sama. Gitu Capricorn maksudnya. Jadi ya udah, kalau memang harus ditinggalkan, tinggalkan aja. Oke, apapun itu. Sesuatu yang negatif tentu saja. Soalnya kalau yang positif nggak akan membuat kita, nggak nyaman atau berada dalam masalah kan, sesuatu yang positif itu selalu membahagiakan. Ini berarti, sesuatu yang negatif tentu saja yang harus ditinggalkan, oke? Lanjut dengan Ten of Spring dan ini adalah energi api. Oke. Ask for help from others, our work and no play, being weighted down by too many responsibilities. Banyak hal di bulan Juli yang membuat kalian emosi, ya.
Capricorn, ya tapi balik lagi, kan everything happen for the reason. Jadi apapun itu terjadi karena ada sebabnya. So walaupun itu bikin emosi, tetap aja harus dihadapin dong. Ya namanya juga hidup ya, namanya juga perjalanan yang harus dilalui. Pasti ada hal-hal yang bikin kita emosi, nggak cuma bikin bahagia doang gitu kan. Bervariasi gitu. Tapi jangan khawatir, di bulan Juli juga the word kartunya. Kenapa? The word itu seperti semesta yang membukakan pintu untuk kalian. Pintu menuju sesuatu yang baru, menuju sesuatu yang lebih baik. Jadi, walaupun banyak peristiwa terjadi di bulan Juli dan bikin stres, bikin nggak nyaman mungkin, tapi jangan khawatir, semesta menyediakan kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Tentu saja pada saat kalian sudah move on. Kalau belum move on, ya susah, oke? A brilliant success, the freedom to go in any direction, a journey is now complete. See, kesuksesan yang membuat kalian sudah nggak lagi memikirkan masalah kalian atau yang kemarin sudah kalian lalui, tapi ini sesuatu yang baru dan berhasil kalian lakukan dengan sukses, atau mungkin yang kemarin masalahnya selesai. Ya kan, bisa juga dong masalahnya selesai karena ada the word. Biasanya sesuatu yang ruwet itu menjadi clear by the end. Dan itu adalah kartu terakhir di row pertama. Ini overall ini ya, energi untuk bulan Juli ya. So, jadi gini, Scorpio. Kok Scorpio? Capricorn. Tuh kan kadang-kadang otak sama mulut saya suka nggak sinkron. Mohon maaf ya, mohon maaf. Oke. Capricorn, jadi gini. Perjalanan hidup kalian di bulan Juli itu ruwet, banyak masalah yang belum selesai dari kemarin sampai sekarang, terus itu masih berlangsung terus. Tapi pada akhirnya kalian menemukan cara untuk menyelesaikan itu, atau ada opportunity lain atau pintu lain yang terbuka untuk kalian dan itu lebih baik. So kalau memang harus meninggalkan, tinggalkan aja Capricorn. Nggak usah khawatir. Oke, lanjut dengan row kedua, ini adalah awal bulan. Ada Three of Cups, sih celebration. Banyak hal yang kalian selebrasi, banyak hal yang kalian akan merasa, oh ini adalah sesuatu hal yang harus diberi apresiasi, atau hal-hal yang membuat kalian ternyata masih menyenangkan kok hidup, masih ada hal-hal yang patut disyukuri gitu. Dan itu di bulan Juli vibe-nya seperti itu, walaupun kalian berada di banyak hal yang membuat kalian nggak nyaman atau gemes gitu ya, gimana caranya keluar dari masalah ini gitu ya. Oke, lanjut dengan Three of Wands yang tidak terbalik ya. So ini menyangkut masa depan kalian dan pilihan hidup kalian. Masa depan kalian memang selalu ditentukan oleh kalian sendiri, walaupun ada takdir yang memang sudah the creator atau sang pencipta itu menuliskan untuk kalian. Tapi ada banyak pilihan di sepanjang perjalanan itu, ada banyak pilihan yang bisa kalian pilih, dan itu menentukan ke depannya bagaimana. Gitu. Kalau salah pilih di depan ya tentu saja di kedepannya juga nggak enak. Jadi, tapi kadang-kadang kalian itu tetap harus bikin salah gitu supaya belajar dari kesalahan. Jadi gini, saya tidak pernah bilang sama semua orang, mau itu anak buah saya atau anak saya gitu, bilang kalian tidak boleh berbuat salah. Nggak bisa, itu manusiawi, kita aja nggak bisa 100% perfect gitu, nggak bisa. Memang ada kesalahan-kesalahan yang harus kita lalui gitu dan harus kita lakukan gitu. Cuma bisa diminimalisir kali ya, yang kita lakukan tuh dipikirin dulu sampai salahnya tuh nggak yang fatal banget gitu. Tapi beberapa kesalahan justru memang harus dilalui karena dengan itu kita bisa belajar gitu. Next time-nya nggak terjadi lagi. Sesimpel seorang anak kecil yang udah dibilangin, kalau kamu lari-lari
kepleset, jatuh, nanti sakit gitu kan kakinya atau tangannya atau kepentok atau apa. Tapi anak itu dasar anak kecil ya lari-lari aja, begitu lari-lari jatuh, nangis, beneran sakit. Nah kita cuma bilang tuh kan dibilang kalau lari-lari nanti bisa kepleset, jatuh, sakit gitu ya. Next time dia akan hati-hati, nggak lari-lari lagi gitu. Walaupun ya namanya anak kecil ya, susah lah ya dibilangin. Itu contoh aja. Oke, ada Five of Pentacles yang terbalik sih. Ini indikasi bahwa beberapa dari kalian belum bisa meninggalkan, belum bisa move on dari apa yang kalian hadapi kemarin-kemarin. Masih nguplek di situ aja. My dear Capricorn, kalau memang kalian kesulitan untuk menyelesaikan satu masalah, coba kalian lepasin itu aja. Lepasin aja dan biarkan semesta mencari jalan keluarnya. Ada yang teriak di situ, gimana caranya Mbak Lucy? Ya saya nggak bisa jawab my dear, kenapa? Karena masalah kalian saya nggak tahu. Dan yang nonton ini banyak, satu persatu saya nggak akan bisa jawab. Di kolom komentar pun kalian tulis juga saya nggak bisa jawab. Kenapa? Karena bacain ini general, bukan personal reading. Kecuali personal reading, saya bisa jawab. Gitu, oke? Tapi tidak semua masalah perlu personal reading. Tidak semua masalah dijawab oleh tarot. Tarot hanya memberikan clue, hanya memberikan signal, hanya memberikan tanda-tanda. Selebihnya tergantung orangnya yang menjalani. Ya. Intinya adalah jangan jadikan tarot adalah patokan hidup kalian, karena memang bukan. Yang menjalani kalian, hidupi hidup kalian sendiri, itu aja intinya. Nggak perlu tergantung sama tarot. Oke, tapi kalau kalian mau lihat bacaan tarot sebagai ya tanda-tanda atau apapun itu dan bisa jadi masukan yang baik untuk kalian, ya sok wae, nggak apa-apa. Itu sebabnya juga saya buka channel ini gitu kan, bukan untuk membuat kalian terikat sama tarot, bukan, tapi untuk memberikan ya sedikit clue lah ya, sinyal atau sedikit tanda-tanda kepada kalian, atau mungkin sesuatu yang bisa kalian ambil hikmahnya, itu aja. Oke, lanjut dengan Two of Cups yang terbalik. Ada beberapa dari kalian melupakan komitmen kalian. Kemungkinan, karena ini bukan bacaan cinta ya, kemungkinan adalah komitmen kalian untuk membahagiakan diri kalian sendiri. Kalian terlalu stres dengan hidup kalian terlalu stres dengan masalah kalian, sehingga kalian lupa menghitung berkat. Kalian hanya menghitung berat. Beratnya kehidupan, beratnya masalah. Please, ya. Selalulah berkomitmen dengan apa yang sudah menjadi berkat yang diberikan kepada kalian. Komitmen aja untuk mencintai diri sendiri, komitmen aja untuk membahagiakan diri sendiri, dan jangan biarkan diri kita terbuli baik oleh orang lain maupun diri sendiri. Lucu ya, masa diri sendiri ngebully diri sendiri? Bisa. Contoh, Mbak Lucy, saya ini orang yang tidak pernah beruntung, selalu ketemu cowok yang salah. Itu ngebully diri sendiri. Kenapa? Kalian ngecap bahwa kalian sejelek itu. Padahal nggak begitu. Kalau udah kayak gitu, yang tersimpan di kepala kalian, ya itu. Yang terjadi, ya yang seperti itu. Orang kalian ngarepinnya seperti itu. Kenapa nggak yang baik-baik? Kayak ngaca bilang, I'm success, I'm pretty, I'm beautiful, I'm handsome. Kenapa nggak bilang begitu? Memberi motivasi kepada diri sendiri. Itu tandanya kita berkomitmen untuk mencintai diri sendiri, untuk memberi keberhasilan kepada diri kita sendiri, berkomitmen untuk tidak membuli diri sendiri. At least diri kita, masa sih kita membiarkan diri kita bully diri kita sendiri? Orang lain aja kita nggak mau dong orang lain bully kita, ya kan? Masa iya kita harus membuli diri kita sendiri? Oke, so tetaplah berkomitmen dengan satu hal yang paling penting, yaitu love yourself. Cintai dirimu, hargai dirimu. Itu dulu, oke? Lanjut dengan Knight of Cups. Perjuangan kalian untuk sesuatu yang kalian cintai masih berlangsung di bulan Juli. Sok, silahkan. Di awal bulan yang terjadi adalah kalian tetap harus menselebrasi segala sesuatu, merayakan segala sesuatu yang kalian punya. Mengejar impian kalian, sok silahkan. Tapi di tengah-tengah itu, move on dari hal yang negatif menjadi hal yang positif. Karena ini demi masa depan kalian. Dan satu hal lagi, berkomitmen untuk menghargai diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Oke, balik lagi ke komitmen itu. Lanjut dengan kartu, saya pakai tarot yang lain untuk minggu kedua.
setelah itu minggu ketiga. Ya, yang ini minggu kedua. Oke, thank you. Thank you. Oh, banyak. Ini ya. Oke, ini minggu kedua dan ini minggu ketiga. Thank you. Oke. Minggu ketiga, no way, it's too many. Terima kasih. Thank you. Thank you. Ace of Swords. Oke. Di minggu kedua, apakah emosinya masih ada? Iya. Banyak hal yang menuntut perhatian kalian, iya. Ada hal-hal yang kalian tunggu datang atau enggak, ya oke. Tapi intinya kalian harus tetap teguh memegang prinsip kalian apapun yang terjadi, Capricorn, tetaplah jadi diri kalian, jangan berubah. Karena ada indikasi ada banyak hal yang membuat kalian stres sampai kalian lupa bahwa kalian tuh tidak seperti itu sebenarnya. Tapi oh my god, what's that? Wow. Ada beast. Ada tawon di kamar saya. Oke. Tunggu. Enggak usah. Oke, King of Salis atau King of Cups yang berikutnya, oke. Kalian sebenarnya berada di posisi yang menyenangkan, ya. Cuma kartu-kartu selanjutnya itu mengindikasi bahwa banyak pengaruh-pengaruh dari sekitar kalian yang membuat kalian juga meragukan kemampuan kalian untuk menghadapi masalah ini. Gitu. Kalau itu yang terjadi, karena saya juga udah ngomongin ini di bacaan yang ini, please untuk kalian yang Capricorn, ingat aja, tetap jadi diri kalian sendiri. Kalau ada pengaruh-pengaruh dari luar dan menurut kalian itu buruk, jangan diikutin, jangan terpengaruh, oke? Ada the judgment-nya terbalik sih. Banyak hal yang datang ke kehidupan kalian, mungkin orang, mungkin hal-hal gitu yang membuat akhirnya kalian kehilangan nalar gitu loh. Jadi kayak terbawa arus gitu. So please jangan itu yang terjadi karena nanti nggak adil untuk orang lain mungkin, untuk kalian mungkin. Jadi tetap aja kalau memang kalian sudah memutuskan sesuatu sih di minggu kedua. Kalau kalian sudah memutuskan sesuatu setelah kalian pikir baik-baik dan itu tidak merugikan siapapun, stick with it. Ya, tetap di situ. Tetap confirm di situ. Apapun yang terjadi, apapun kata orang di sekitar kalian. Selama itu tidak merugikan orang lain. Karena ada indikasi justru karena orang lain atau hal lain masuk dan mempengaruhi keputusan kalian, akhirnya malah jadi nggak enak. Entah itu buat kalian, entah itu buat orang lain, atau dua-duanya. Oke? Lanjut dengan Eight of Wands dan King of Swords. Oke? So, ada pesan-pesan yang masuk untuk kalian, tapi justru membuat kalian nggak enak gitu. Ini bukan message atau pesan yang kalian tunggu. Kalian menunggu hal lain mungkin, tapi yang masuk adalah yang ini. Dan itu membuat kembali kalian bimbang, kembali kalian emosional, dan akhirnya berpikir, ini sebenarnya masalahnya kok nggak selesai-selesai sih, kok masih di sini-sini aja. Itu energi yang terjadi di minggu kedua bulan Juli. Yang selanjutnya ada Six of Wands yang terbalik dan Princess of Pentacles yang terbalik. Masalah yang datang ada dua.
yaitu masalah dengan orang lain, ada konflik, dan juga keuangan. Atau mungkin dua masalah ini saling berkaitan. Ya, masalah itu bisa seperti misalnya hutang piutang seperti itu, atau konflik internal di antara keluarga dan lain sebagainya, tapi menyangkut keuangan dan orang yang ada di sekitar kalian. Konfliknya seperti itu. Kalau memang itu yang terjadi, please pengambilan keputusannya yang sudah kalian ambil. Kalau itu tidak merugikan kalian dan orang lain atau dua-duanya tidak dirugikan, diteruskan saja. Intinya pada saat kalian mengambil keputusan dipikirin semuanya ya. Pikirin diri kalian, pikirin orang lain juga. Gitu ya. Oke, lanjut dengan The Tower di minggu ketiga. Ya, ada The Tower moment my dear. Ada hal-hal luar biasa, ada kejutan-kejutan yang datang di hidup kalian di minggu ketiga bulan Juli. Capricorn, oke. Ini timeless, jadi pada saat kalian menonton itu bisa sudah terjadi juga sih sebenarnya. Memang saya spesifik tulis untuk bulan Juli, tapi kadang-kadang pada saat kalian baca itu yang terjadi. Bisa, tapi intinya ada The Tower moment di minggu ketiga, siap-siap aja apapun kejutannya. Kalaupun kalian harus melompat dari zona nyaman kalian, ya usahakan melompatnya itu ke zona yang lebih nyaman. Bukan ke sarang singa, bukan ke sarang buaya gitu ya. Maksudnya pada saat kalian melompat, pastikan bawahnya tuh safe, jadi kalian bisa melompat dengan aman. Oke, Nine of Wands di minggu ketiga yang terjadi adalah kalian mengambil keputusan yang akan sedikit membuat kalian enggak nyaman dan itu berhubungan dengan masa depan kalian. Seperti yang saya bilang di depan, kalau kita memang harus melakukan kesalahan, ya udah enggak apa-apa. Belajarlah dari kesalahan itu, intinya seperti itu. Ada Ace of Cups yang terbalik, ini benar-benar perasaan yang tidak nyaman yang terjadi di minggu ketiga karena ada The Tower moment dan itu membuat kalian ngerasa berada di posisi yang serba salah gitu. Kemudian ada Eight of Pentacles juga terbalik. Jadi rasanya semua yang sudah kalian kerjakan atau yang ingin kalian kerjakan jadi serba salah, kayak nggak ada artinya, kayak membuat kalian berada di situasi yang tidak kalian duga sama sekali. Itu di minggu ketiga. Tapi saya mau bilang begini sama kalian Capricorn. Kadang-kadang memang kita harus melalui sesuatu yang tidak enak dulu untuk mendapatkan sesuatu yang bagus di depannya. So, jalanin aja ya, my dear. Dan ada Four of Wands tapi tidak terbalik. Hal-hal yang tadinya tersembunyi itu akhirnya terungkap di minggu ketiga. Just so, walaupun itu mungkin akan membuat kalian nggak nyaman, tapi toh ada hal-hal yang terungkap, so that's a good sign. Di minggu keempat, thank you. Wow. Oke, di minggu keempat ada Two of Cups. Oke, komitmen. Yang kalian butuhkan memang komitmen itu ya. Kalau kalian di minggu pertama sudah meninggalkan komitmen itu, saya nggak bilang tentang cinta, ya kalau ini mau dihubungkan dengan cinta, ya kalian mendapatkan soulmate atau mendapatkan komitmen dari orang yang kalian cintai. Oke, sebagian dari kalian seperti itu. Tapi ini juga kalau secara general, ini adalah komitmen kalian untuk memperbaiki hidup kalian. So di minggu keempat itu yang terjadi. The Hangman-nya The Hangman-nya terbalik. So keadaan yang semula stagnan atau stuck di situ aja udah mulai terurai satu persatu karena memang di minggu ketiga kan udah reveal ya yang tersembunyi itu terungkap gitu. The High Priestess, banyak hal memang seperti tidak terduga. So di akhir Juli keadaan itu berbalik menjadi berada di sisi kalian yang semula dari depan sampai pertengahan sampai minggu ketiga tuh kayaknya kalian ngerasa
mungkin terzolimi ya, atau menjadi victim atau menjadi korban, tapi di minggu terakhir itu semua terbongkar dan akhirnya kalian bisa merasa tenang untuk menghadapi itu karena ada the temperance ya. Kalian mempunyai hak untuk bahagia, kalian mempunyai hak atas hidup kalian. So, apapun yang tersembunyi dan mungkin itu akan membuat kalian tidak nyaman di hidup kalian, itu akan terbuka, the word sih, karena semesta mendukung. So, apapun itu jalani aja dengan hati yang lapang ya. Ya, dengan cinta juga, oke. Ada Three of Pentacles-nya terbalik. So, segala research itu ya udahlah ya, kalau kalian emang ngerasa, waduh saya kurang riset sih kemarin, saya kurang aware sih kemarin, jadi ini terjadi, ya udah nggak apa-apa, belajar aja dari situ. Intinya adalah toh semuanya akan kembali normal karena kalian punya the word dan kalian punya Two of Cups. So that's a good things. Apapun itu dijadikan proses pembelajaran hidup aja ya Capricorn. Oke, saya akan buka 2 kartu oracle aja ya, karena nanti takutnya kepanjangan. 2 apa 3? Oke 3, thank you. Nggak boleh 2 katanya. Oke 3, fine 3. Yang satu message from Archangel. Iya, thank you. Oh, oke. Satu lagi Monology Oracle Card. Fine. Ada sign from heaven. Thank you heaven for sending me reminder of your presence. Oke. Ingat, segala sesuatu walaupun sekeos apapun, seberantakan apapun, ujung-ujungnya adalah kalian masih tetap diberi berkat, diberi hal-hal yang baik di dalam kehidupan kalian. Ini hanya proses dari kehidupan aja. Dan ada creative writing, so untuk kalian Capricorn yang memang kerjaannya itu berhubungan dengan tulis menulis seperti itu ya, mungkin ini message-nya untuk kalian. Archangel Gabriel, make time to write down your thought in a journal or pen, an article or book. Oke, untuk kalian yang berhubungan dengan tulis menulis atau jurnalisme seperti itu, ya ini mungkin message-nya untuk kalian. So, yang lanjut adalah emotion are running high. Ya, overall energinya di bulan Juli untuk Capricorn adalah emotional things. So be aware aja ya, bersiap-siap aja gitu. Bukan hal yang perlu ditakuti kok, nyantai aja. Oke, kalau kalian udah tahu kan lebih siap, lebih enak mungkin ya. Oke, sekian aja ya untuk kalian yang Capricorn. Tetaplah berbahagia, tetap bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Apapun itu yang terjadi, tetaplah selalu dalam berkat Tuhan. Salam light, angel, and love. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Bye.